kan tertulis. Dicatat tuh yang penting itu dicatat. Iya, saya yang penting. Dicatat ya. Langsung dapat itu kontradiksi. Karena saya dengar Gurunda punya bicara itu Bibel ini kontradiksi, kan? Jadi Kejadian 1 nomor 3 berfirmanlah Allah jadilah terang maka terang jadi. Ternyata di 14 baru ada matahari. Iya, matahari baru ada di 14 ya. Empat baru ada matahari. Nah, tapi saya tidak terlalu fokus ke perjanjian lama. Begitu karena saya sudah keasikan saya baca perjanjian baru. Mantap. Pada mulanya adalah firman. Begitu sampai Yohanes 14 sudah jelas itu kan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaan yang diberikan. Berarti ada yang memberi, ada yang menerima. Yang memberi siapa? Bapa, yang menerima Yesus. Ada berapa di situ? Ada 2. Ada yang terlihat dan tidak terlihat. Yang mana yang Tuhan? Mulai putar-putar situ. Nah, itu saya bawa terus itu setiap hari. Nah, tapi itu saya belum diskusi, Bang. Saya naik ke satu Komal, saya bilang sama ada yang namanya Bang Bisma. Ya. Bang Juma udah live. Suaranya nyaring itu seperti yang mana yang bisa Bang dia? Ada Bisma yang orang apa NTB. Oh, terus saya bilang, Bang, kalau Abang untuk diskusi ajak saya bagian baca saja. Jadi bilang loading buka ini. Baru nama akun saya dulu itu kan pemilik keledai. Baru karena nyenggol-nyenggol. keledainya belum ditemukan. Baru muncul nyenggol-nyenggol terus belum dipulangin. Belum dipulangin juga sama Yesus. tahu ya? Pak Haji tahu ya? Pak Haji tahu. Woi. Tahu. Gua cuma nggak hafal ayat aja. Tahu. Kaget gua. Bikin border Pak Haji. Nah, itulah saya mulai membaca Gua apa saya kalau mulai kayak Polres jangan. Res. jadi ketika beliau Arif berdiskusi terus surat dulu Arif. Nggak mau. Lagi Lagi naik apa aja nggak mau. Komennya jangan. Kurang ajar lu. Terus Nah, disitulah dia mulai dia diskusi di Bunda Fauzia. Fauzia Al-Gadri. Nah, Komal situ yang kita menetap, jadi setiap dia diskusi saya bagian baca, tapi itu keuntungan buat saya. Saya catat kan, oh ini lari ke sini, ini lari ke sini, ini lari ke sini. Mulai saya catat, mulai habis itu saya naik ke Komal 1, begitu ada hotel, saya masuk diskusi 1-2 data sudah saya mute, takut blunder kan? oh iya. Yang lain masuk lagi, habis itu izin saya masuk Tawadunya emang kenceng banget ya. Masuk 1-2 Tunggu data. dulu, tahun kapan itu? 1 tahun lalu. 2025 ya. Iya. Masya Allah, cepat 1 ya. tahun lalu. Terus Memang 3 bulan saya fokuskan untuk belajar, 3 bulan full itu. Memang fokuskan. Berbakat tuh belajar Al-Quran. Bible. Saya belajar Bible itu. tabligh. Saya belajar Bible itu saya keluar 3 hari. Belajar Bible keluar 3 hari. Untuk keluar ikut jemaat 3 hari supaya saya fokus kan. Karena kalau kita keluar 3 hari itu kan kita didoktrin belajar meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia, belajar menyiapkan amal mati sebelum dimatikan, dan belajar menyiapkan amal kubur sebelum dikuburkan. Masya Allah. Jadi memang putus, HP tidak bawa apa semua, tawadu cuma UMM, usaha memakmurkan masjid kan, begitu. Karena sekarang lihat mall ramai, Pertamina ramai, tapi masjid cuma sampai jam 12 tutup. Jadi kita buat amal 24 jam di situ. Jadi bangun ya Allah, berikanlah hamba kepahaman, hamba pengen sama seperti si Juma, anak bilang gitu kan. Ya, doanya mau tahu kan sama seperti si Iya. Karena saya paling tidak bisa lihat orang yang berilmu tuh. Saya bilang ya Allah, pindahkanlah ilmu itu kepada saya ya Allah. Niatnya Jangan hanya pindah dong, agar- kopi aja kopi. Ya Allah, berikanlah hamba kepahaman seperti beliau ya Allah kan, agar ilmu ini bisa menjadi benteng untuk hamba sama anak dan istri hamba. Amin. Dan hamba pengen memang sudah mau wakafkan diri untuk agama, banyak dosa yang keluar 3 hari itu. Saya naik mulai diskusi. Nah, saya naik pertama itu dapat di Komal Bililin. Wanes. Enggak, kan keluar 3 hari. Iya, pulang. Jamaah tabligh. Iya. Tetap ikut jamaah tablighnya. Iya, tetap ikut. Selesai program 3 hari kan pulang kan. Kita wapsi pulang ke rumah kan. Oh. Baru mulai saya nyalakan TikTok. Oh, Masya Allah gitu. Nah, baru maksudnya. saya naik. Kirain keluar 3 hari itu Tidak. yang jamaah tabligh akhir loading melipir gitu buat belajar. Gue kira gitu. Iya, kalau keluar 3 hari memang saya download Bible di sini di HP. Jadi kalau kita selesai program begitu jauh lah dengan begitu kan saya sambil baca-baca. Oh, udah gitu dilanjutin baca-bacanya. Iya, saya mantap. baca begitu.
pulang itu selesai 3 hari baru saya naik pertama itu naik di komalnya Bililin bilang ini penghujat ini karena itu nama akunnya pemilik keledai dari namanya saya penghujat ini saya tahu ini logat orang Manado saya open cam saya bilang penghujat apa nah akhirnya dia salahkan Oten ternyata dia sudah insaf katanya kan dia sudah insaf dari penghujat kan dan dia serang putri tunggal waktu loading mulai aktif di lilinnya udah ini ya sudah saya naik pertama sekali di komando berarti dia mereka tersinggung gini dengan kata-kata pemilik keledai. Iya. Oh ini yang dicolong belum diambil balik. Nah mulailah pemiliknya datang. Jadi saya sama dia itu tidak diskusi cuma dia bilang ini gara-gara kalian ini Kristen yang suka menghujat akhirnya saya tidak persalahkan dia punya nama begini kan langsung saya bilang oke bro saya izin turun. Besoknya saya naik salah alamat naik di Komal CP dia hajar saya di Christian Prince kan? Iya. Dia ajar gimana masa bisa kan? Dia Muhammad beginilah. Dia megang data banyak tentang dia data kan begini kan. Terus saya bilang sama kita punya Amir, dia bilang sampaikan agama bil hikmah. Saya bilang tidak bisa. Saya bilang tidak bisa. Bukankah perangilah orang-orang yang memerangi kamu? Balaslah semisal mungkin. Balaslah dengan balasan yang balaslah dengan balasan 26. Sudah saya naik. Nah, saya naik pertama itu naik di Komal Alatea. Iya, masih ada dia masih aktif ya. Si Markodol. Iya, si wajah. Ketemulah sama Papi Gembala. Oke. Masih nama akun Palopo dulu. Ya, belum. Jadi saya ini mau serang Papi Gembala tapi saya lihat narasi Papi Gembala. Saya pikir dia Oten. Ternyata lihat nama akun. Iya. Ternyata narasi Papi Gembala ini kok berat ke Islam ya. Saya bilang abang Kristen. Dan tidak saya Islam. Berarti kita berdua yang Islam, kita mau hajar sudah. Jadi sudah turun kan. Jadi saya itu langsung mulai dari situ sudah ada gairah untuk naik ke Komal Oten kan. Tidak lagi naik ke Komal Muslim. Memang serang Oten tapi begitu pertanyaan yang mereka tanya balik sudah mentok, saya buat kacau biar dikikan. Strategi. Jawab dulu. Jawab dulu. Ya, masuk. Persen manusia 1% kau pikir itu powerbank. Bukan powerbank itu, kau jawab dulu yang betul. Nah, pokoknya dia bilang, tapi kau itu begini, bitis Allah lah, tangan kanan Allah. Pokoknya kau jawab ini, pokoknya tumpang sampai diturunkan. Saya bilang salaman. Kabur kan? Waktu itu masih viral kabur itu kan? Kabur. Nah besoknya itu sudah mulai ada ketakutan. Ya. Makanya tapi saya belajar lagi, saya mulai belajar. Tiba-tiba saya naik lah lihat sama Ica. Ica Katolik. Itu dia framing lah bahwa di pondok pesantren itu ada Ustadz Cabul. Saya bilang kamu bawa Ustadz Cabul itu pendeta kamu cukur jembul itu. Saya tunjukkan videonya lah kan. Dia bilang, oh ya, baru di situ ada Jeki otak miring siapa? Jeki Sembiring. Pelesetannya lucu nih. Kasian. Di situlah saya ketemu sama Jeki Sembiring. Baku hajar saya dengan dia di situ. Tiba-tiba Allah lancarkan gitu. Alhamdulillah. Allah lancarkan di situ. Akhirnya kabur si Jeki. Viral lah sama si Ica ini kan. Ica kaget itu. Nah itu sudah viral itu di Facebook viralnya itu. Tapi saya tidak tahu kan. Akhirnya ditelepon sama Stephen bilang, kamu buka Komal, kamu sudah viral itu, video kamu viral itu banyak yang nonton. Yang mana? Yang sama Ica? Iya Stephen. Dulu ada aku nama Stephen itu. Stephen. Nah itu. Akhirnya dia buka Komal, kita live dari situlah penonton 1 juta kan, 1K. Penonton 1K, habis 1,5 turun lagi 900. Oh bagus begini. Pokoknya kamu naik bagus. Saya bilang sabar, saya masih servis handphone mau cari uang rokok dia tahu 100. Masya Allah. Beli rokok lah, beli kopi kamu naik sini. Saya tidak tahu kan kalau sudah naik kan. Setelah itu banyak DM masuk, tapi saya tidak tahu buka DM di mana. Oh iya. Ada tulisan saya, tapi kan saya takut baru pertama main TikTok itu Pak. Saya tanya sama istri, oh bukan di sini, ternyata banyak DM bang. Izin follow. Izin follow pemilik keledai kan izin follow, buka Komal sendiri. Saya buka Komal sendiri. Nah, saya buka Komal sendiri itu penonton masih 1K. Ternyata saya berikanlah moderator kepada seorang perempuan. Naiklah Bang Bisma ini yang biasa saya ikut diskusi. Bang Bisma diskusi pertama sama Junaidi ya. Hanya ngeyel kan barusan kan Bang Bisma benar. Di-kick sama moderator saya Bang Bisma Islam yang di-kick. Kenapa?
Karena nggak tahu juga kan. Miss mungkin ya. Saya bilang saya tinggalkan Komal, saya pergi sholat maghrib dulu. Pulang-pulang itu, ini Komal Oten ini si pemilik keledai Oten ini. Kenapa Sama bisa netizen? Iya. Oh. Nah disitulah mulai saya ganti nama apa ini. Nah jadi mulai saya lihat PST, penyembah satu Tuhan. JMJ apa? Loading. Saya lihat otak-otak ini kalau diskusi kan download, lobet, loading. Nah, saya ambil loading. Nah, JMC ini jangan modal comor. Mesti berbasis data kan? Ada Oh, JMC, iya. JMC. Nah, mulailah saya pakai itu, saya mulai live sendiri. Nama aslinya siapa? Kenapa? Nama aslinya kau siapa? Kenapa? Nama asli Nama Muhammad asli. Fauji. Oh, Muhammad Fauzi. Nah, jadi mulailah saya kasih masuk itu kan, saya kasih masuk itu, saya live pertama. Begitu live pertama, itu yang nonton cuma 5 orang, itu pun 3 kerja, 2 tidur. Nggak ada sih, pokoknya berusaha. Itu gimana ganti nama atau akun baru? Ganti nama langsung kan? Kenapa bisa. cuma 5? Kenapa? Kan masalah satu kayak yang Susah namanya. nyarinya, berubah guys. Kan Anjlok banget. Ganti nama Anjlo. ganti nama. Itu yang 1K itu yang 1K itu saya naik di Komal Steven, ini saya live sendiri. Oh, oke, Gitu. iya. Saya live Perdana, sendiri. ya live Perdana. sendiri. Oke. Begitu, saya live perdana saya ganti begitu. Habis itu mulai naik satu persatu, naik lah, mulai perbaiki narasi sampai akhirnya terpeleset kan. Nah, ditegur sama Bang Juma. Oh ya. Itu menjadi satu tongkat untuk saya lebih baik ke depan itu. Karena saya bilang alhamdulillah yang tegur beliau, berarti sayang kan. Tapi sudah WA di belakang sama Bang Rasid kan, bilang harus semangat terus. Nah di situ saya belajar lebih baik lagi kan, begitu. Karena dai ini kan dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang kan begitu. Belajar, mulai belajar ya. Alhamdulillah sampai sekarang tidak tahu bagaimana pun. Nah jadi itu saya pakai dengan karakter saya sendiri, begitu. Kebetulan pernah pengalaman menjadi stand up komedi kan. Oh. Nah iya, sempat dengar juga gitu Pak Haji, ada pengalaman stand up komedinya. Jadi saya ambil Jadi tahun bisa berapa? bikin set up terus kasih punchline. di Lampung itu waktu itu cuma open mic kan dapat golden ticket. Tapi waktu itu kan saya bisnis batu bacan kan, jadi saya ke Lampung. Iya, batu bacan saya ke Lampung yang paling booming tuh. Bukan maksud kapan tahun berapa itu? Itu 2016. Oh, 2016. Iya 2016. Ya, batu lagi ini tuh kan. Lagi naik-naiknya tuh. Begitu. Jadi mulailah saya kasih lihat naskah-naskah stand up comedy, saya buka. Saya bilang, otakku kenapa yang ditanya minyak kelapa yang dijawab minyak tanah kan? Bingung kita ini. Oh dari situ Pak Haji saya sudah tidak mulai serius sama mereka itu. Jadi begini. Nah, jadi begini. Jadi jargon Itu. Jargon mereka. Mulai saya tanya. Pokoknya saya paling jijik kalau mereka tanya Al-Quran itu. Saya bilang percuma kalau Al-Quran kalian tidak paham itu hal yang wajar, tapi kalau Bibel kalian tidak paham itu hal yang kurang ajar. Saya bilang begitu. Karena musuh kalian itu adalah Bibel. Kalau kamu ragu dengan Al-Quran, Allah sudah tantang buatlah satu surat semisal mungkin dan ajak penon-penon itu selesai. Tidak usah tanya-tanya sih. Fokus saya di Iya. Kau ini dikasih Matius tolak, dikasih Markus tolak, dikasih Captikus mabuk. Tuh tagline-nya loading. Mantap. Kasih Bibel tolak, kasih babi cari nasi. Ini kalian pantas mutar-mutar. Nah, dari situ mulai saya belajar. Jadi saya sudah tidak kembali ke perjanjian lama. Perjanjian lama palingan ambil inti-inti. Kan saya lebih fokus daripada pengajaran Rasulullah, pengajaran Yesus, pengajaran Musa itu sama. Begitu kan? Ulangan 6 nomor 4, Markus 12:29, Al-Ikhlas ayat 1. Mantap. Nah, itu kan gitu. Jadi Sini gua tambahin. jadi saya bilang, Lanjut. makanya itu saya mengatakan ada yang bilang itu Yesus adalah jalan dan keselamatan hidup. Saya bilang kalian mau bicara apa terserah. Yang pasti Yesus ini diutus saya untuk Bani Israel. Jadi kalian mengatakan bahwa di luar Yesus tidak selamat, betul. Islam juga percaya Yesus, tapi juru selamat bagi Bani Israel. Datanya itu ada di Kisah Para Rasul 13:23. Seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, seorang juru selamat yang diutus bagi Bani Israel. Paulus orang apa? Orang Papua. Bani Israel sama umat Israel bedanya di mana? Kalau Bani Israel keturunan Yakub. Sejak kapan Yakub ada di Papua? Kalau yang Papua ya Yakobus. Mulai booming sampai sekarang ini, sampai nggak tahu di mana.
Hanya Tapi yang ditiru-tiru itu yang lucu-lucu itu dari Bang Juma apa? pokoknya dari Bang Juma itu dia yang saya ingat narasi Bang Juma itu kan sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan disatukan jadi Tuman. Ah, ya. Nah, Tuhan manusia. Tuhan manusia kan? Nah begitu. Dari Bang Handi, jadi Ada aja. narasi-narasi mereka saya kumpul Pak, saya kumpul. Tapi saya bilang bagaimana ya? Saya mau menyerang mereka, tetapi tidak menyakiti hati mereka. Nah mulai saya belajar pelan-pelan. Maka saya bilang kan, kalau ada saya kasih analogi. Yang satu sama itu Jeki Sembiring itu diskusi sama dia. Saya bilang bang, saya mau tanya simpel sama abangnya. Kalau kita sekolah dapat nilai merah itu berarti tanda kita apa? Dia bilang itu bodoh. Di dalam Bibel perkataan siapa warna merah? Perkataan Yesus. Nah Tuhan saja mau begitu, apalagi kau ini. Langsung saya turun. Standar tinggi itu. Langsung saya turun. Ya, good. Emosi dia kan begitu. Nah habis itu saya naik ulang. Saya naik sama Pak Bombom. Saya bilang Pak Bombom, kalau di dalam Bibel sudah tertulis bahwa ini adalah handphone, tiba-tiba datanglah pendeta mengatakan, menjelaskan bahwa ini adalah TV. Itu pendeta bagaimana? Itu pendeta Biongo tuh. Dia bilang Biongo. Kata Bombong. miring itu. Itu. Bagaimana bisa ada 10 ayat yang saya tunjukkan bahwa Yesus hamba Tuhan, tapi Pak Bombom menjelaskan dia adalah Tuhan. Loading anak setan, turun kau. Loading anak setan kau. Ya, Pak Bambang kalau merecoh suasana, Iya. ketawa gede-gede. Terus konsep Yesus turun ke muka bumi? Kenapa? Konsep Yesus turun ke muka bumi lewat mana? Oh kalau saya jarang bawa-bawa yang begitu sih Bang Handi. Kalau saya itu lebih suka sekarang itu waktu itu selanjutnya saya sempat vakum. Sudah viral itu tapi saya vakum. Vakum itu memang sengaja saya vakum untuk belajar. Karena saya menemukan channel Ustadz Tahta. Ya. Karena beliau menjelaskan tentang Al-Quran, Bible. Jadi oten ini maju kena mundur kena, kan? Nah, saya ambil dari beliau. Saya belajar. Jadi sama, dia bilang silakan. Kamu bertanya atau diskusi silakan. Saya akan jawab pakai 2 dalil. Saya bilang luar biasa. Bertanya. Makanya Dulu kamu dong, jangan diskusi lah, kamu nanya aja lah. Luar biasa. Setiap oten yang naik kepada Kamu nggak dia, usah diskusi, kamu nanya aja. itu Pak Haji setiap oten yang naik kepada dia kasih gelar BSM. Bertanya sampai mati. Baik. Bertanya, disitulah saya nyaman sama beliau itu. Saya nyaman sama beliau, mulai saya cari YouTube beliau, saya mulai nonton. Habis itu saya komparasi dengan YouTube-nya Bang Juma, kan? Saya cari, ini yang biasa hajar ini. Oh, ada gua juga. Ada gua juga. Beliau ini nih, luar biasa ini. Itu bantai-bantai Yesus itu dia ini. 1 Korintus berapa yang Paulus ini. Yang mana? Oh, yang ini. Penyakit ain itu. Penyakit ain itu. Oh, Buta Oh, ayam. kanker itu. Ayam. Iya. Hari itu saya lihat Bang Kores, saya waktu kenal itu Bang Kores diskusi di komalnya Alex sama CP, sama Titan. Oh, sempat lihat yang itu ya? Ya sempat saya di bawah itu saya nyimak terus, saya catat itu. Pokoknya Bang Kores kan kena report itu habis turun naik ulang kan? Iya. Itu. Harus siap banyak aku. Mulai situlah saya belajar pelan-pelan. Alhamdulillah dengan izin Allah ya sampai begini. Saya juga pun tidak tahu bagaimana prosesnya kan. Tiba-tiba memang niat datang ke TikTok itu hanya untuk pengen menyampaikan kepada mereka kan Pak Haji, pengen menyampaikan kepada mereka. Tapi saya kombinasi dengan nasihat-nasihat Ustadz Diru Sleman, gitu. Karena beliau kan selalu membicarakan keindahannya Islam kan. Betul. Buat apa kita berbicara Bible, wong sudah jelek, kita berbicara yang indah, makanya dia tidak mau terjun ke dunia itu.